Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Taib. Sekarang kita masuk pada pembagian hukum. Wal ahkam al-muradatu fi ma dzukira sab'ah. Al-wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh was sahih wal batil. Fal fiqh al-ilmu bil wajib wal mandub ila akhir sab'ah ay bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakaza ila akhir sab'ah. Dan hukum yang dimaksud pada keterangan yang telah lewat ada 7, yakni wajib, mandub, mubah, mahzur atau haram, makruh, sah dan batal. Maka yang dinamakan fikih ialah pengetahuan tentang hukum wajib, sunnah sampai ke 7 hukum yang tadi. Artinya bahawa pekerjaan ini hukumnya wajib, mandub dan pekerjaan ini mubah sampai ke akhir ke-7 hukum yang tadi. Penjelasannya, hukum ialah khitab Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang terbagi menjadi 2. 1. Hukum taklifi. 2. Hukum wada'i. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi ialah hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik yang bersifat tuntutan, memilih, ya, baik mengerjakan atau meninggalkan. Kemudian diperinci sebagai berikut. Yang pertama, khitab yang menuntut sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat mengharuskan, maka dinamakan wajib. 2. Khitab yang menuntut sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan, maka dinamakan sunnah atau nadab. 3. Khitab yang menuntut ditinggalkannya sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat mengharuskan disebut haram. Yang keempat, khitab yang menuntut ditinggalkannya sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan disertai larangan yang khusus disebut makruh. Kemudian, khitab yang menuntut ditinggalkannya sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan disertai larangan yang tak khusus disebut khilaful aula. Kemudian, khitab yang berbentuk pilihan, baik mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, namanya mubah. Hukum wada'i ialah khitab Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani' atau pencegah, sahih atau sah, atau fasid, rusak. Pertanyaan, ada beberapa macam hubungan atau ta'aluk khitab dengan perbuatan mukallaf? Jawab, ada 2. 1. Maknawi, yang disebut juga suluhil qadim, yakni hubungan sebelum wujudnya mukallaf. Dengan arti sewaktu-waktu seseorang ditemukan telah memenuhi persyaratan taklif, maka sebuah khitab akan terhubung dengannya. 2. Tanjizi, yakni setelah wujudnya mukallaf dan setelah bi'sah, yakni diutusnya seorang utusan. Ini merupakan hubungan dengan ciptaan yang baru atau hadis telah wujud. Nah, wa ta'alluq imma ma'nawiyyun wa huwa suluhiyul qadim qabla wujudil mukallaf ala makna annahu iza wujida mustajmi'an li syurutit taklifi kana muta'alliqan bih. Tanjiziyun wa huwa ba'da wujudil mukallaf ba'dal bi'sah iz la hukma qablaha wa huwa ta'alluqun hadisun. Al-Wajiz Safhah 39. Ta'aluk ada manawi yang disebut juga suluhil qadim, yakni hubungan sebelum wujudnya mukallaf, dengan arti sewaktu-waktu seseorang ditemukan telah memenuhi persyaratan taklif,
maka sebuah kitab akan terhubung dengannya. Dan ada tanjizi, yakni setelah wujudnya mukallaf dan setelah bi'sah diutusnya seorang utusan. Karena sebelum bi'sah tidak ada hukum. Ini merupakan hubungan yang hadis. Pertanyaan, sabab, syarat dan mani' tergolong kitab apa? Dan kenapa ketiganya tak disebutkan? Nah, kita jawab, tergolong kitab wada'i dan tak disebutkan karena bermaksud meringkas. Wasahih wal fasad wa haza min asari khitabil wada'i kama arafta anifan walam yazkur baqiyatahu wa huwa sabab wasyartu wal mani' la'allahu liqasdil ikhtisar. Hukum sah dan fasad tergolong kitab wada'i. Dan insyaallah kita akan membahas habis ini. Pengarang tak menyebutkan kitab wada'i yang lain, yakni sebab, syarat dan mani' barangkali untuk meringkas pembahasan. Demikianlah tentang pembagian hukum. Semoga dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.